Saya sangat menyesalkan, sangat menyayangkan ini terjadi. Saat ini kita malu di dunia internasional. Bagaimana mungkin Indonesia ini udah cerdas, ya? Karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri. Kita banyak omong, tidak gampang mengerjakannya. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu. Lu masuk di dalam baru tahu. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau. Ujang pun menilai Demokrat memiliki kepentingan politik, di mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin. Percuma aja kacamatanya lebar bro, ya kalau playback melulu di Hambalang Estate, ya enggak? Statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B benar-benar untuk Indonesia kita, bukan. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Kita mau sosokan, oke, nggak apa-apa. Israel main di ini. Ya saya sih setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak? Kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi. Siapa yang bayangkan kekuatan Israel bisa lolos Piala Dunia U20? Siapa yang bayangkan? Ketika dia Orang dia masuk final Euro aja lawan Inggris U19, itu aja kan orang bingung. Kok bisa? Eropa saja bingung, apalagi kita sih ya. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Dan makanya pemerintah bawa, karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Dari PDI Perjuangan ketika para kader dari PDI seperti Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal pada prinsip yang kokoh untuk membela yang benar. kita lagi-lagi mempertaruhkan nama baik dan reputasi kita di dunia internasional. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini menyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permen lu-nya. Jadi satu sisi, kerugian kita adalah secara internasional. Di dunia kita buruk namanya. Jadi jangan dijadikan PSSI untuk politik. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Ya mereka tidak punya aturan, mereka pakai aturan FIFA, standar FIFA. Sementara pemerintah ada aturan dalam negerinya. Kita ribut sampai kapanpun kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik ada orang akan gugat. Karena aturannya seperti itu. Karena aturan seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang? Karena aturannya permen iya, lu. Permen lu. Dan di ini buat Pemda-Pemda, untuk semua Pemda-Pemda. Beragam reaksi ditunjukkan para pegiat media sosial mendengar kritikan keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terhadap ketidakmampuan menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri menurutnya. Buntutnya Federasi Indonesia FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U20 2023 di Indonesia. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum di akun Twitternya @Yusuf_Dumdum mentertawakan suara lantang AHY yang katanya pembatalan tersebut membuat citra Indonesia kian buruk di mata dunia internasional. Loh, kok Agus baru sekarang malunya? Cuitannya di akun Twitter seraya menyematkan emoji tertawa terbahak-bahak pada Sabtu 4 April.
John Sitorus juga menanggapi sinis kritikan AHY. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Ganjar Pranowo itu menyebutkan putra sulung SBY itu pahlawan kesiangan yang mulai muncul memanfaatkan situasi. Dalam akun Twitter pribadinya, John Sitorus menuliskan sebuah cuitan yang ditujukan untuk menjawab pernyataan AHY soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Menurut John Sitorus, bila AHY ingin berpartisipasi mendukung ketuan rumahan Indonesia, semestinya bersuara saat PA212 turun ke jalan dan PKS menggertak dari parlemen. Bukan seolah-olah menyesali keputusan FIFA belakangan, padahal sedang mengintip peluang elektoral di balik diam dan tidak berani bersikap, cuitnya pada Jumat 31 Maret. Pihaknya juga mengatakan mulai muncul pahlawan kesiangan memanfaatkan situasi. Padahal saat alumni 212 turun ke jalan dan fraksi PKS mengecam keras Israel dari DPR, AHY bahkan diam dan sembunyi dengan kecaman alumni 212 dan PKS. Padahal saat alumni 212 turun ke jalan dan fraksi PKS mengecam keras Israel dari DPR, AHY bahkan diam dan sembunyi dengan kecaman alumni 212 dan PKS. Tulis John Sitorus lewat akun Twitternya @miduk17. Namun di sisi lain, John Sitorus juga maklumi bahwa diamnya AHY terhadap penolakan PKS karena dia tengah berharap kursi Wapres mendampingi Anies Baswedan. Satu sisi saya maklum, AHY sedang mengemis kursi Wapres ke PKS, ungkapnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, AHY turut menyesalkan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Kata AHY saat berkumpul dengan anak-anak muda Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang berasal dari berbagai komunitas pada Jumat 31 Maret. Seharusnya situasinya bisa diprediksi dan ada ruang untuk berdiplomasi, mengantisipasi, dan mengkomunikasikannya, karena nama baik dan reputasi Indonesia di dunia internasional dipertaruhkan menurut AHY. Masa presiden tidak sama dengan gubernurnya, pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya, menteri tidak sama dengan di jajarannya, negara macam apa kalau begini, cetus AHY. AHY mengatakan nama Indonesia seketika menjadi buruk di mata dunia melihat kondisi persepak bolaan Indonesia termasuk yang dipolitisasi berlebihan menurut AHY. Menurutnya banyak forum selain mencampur adukan olahraga dengan politik untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina lewat PBB misalnya. Kemana saja selama ini, padahal ada ruang untuk berdiplomasi. Lagi-lagi di ujung-ujung jelang perhelatan tiba-tiba masing-masing punya suaranya. Tidak bisa didisiplinkan, padahal pemerintah dari atas ke bawah. Ini berdampak pada nama baik negara, reputasi kita rusak, ujarnya. Belakangan Piala Dunia U20 ramai dibahas oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang rencananya digelar pada Mei mendatang. Beberapa penyebabnya pembatalan pun didiskusikan secara terbuka oleh warganet. Dikatakan oleh Ketua PSSI Erick Thohir, pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena alasan keamanan. FIFA dikatakan tengah menyiapkan tim untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Memang waktu tragedi Kanjuruhan itu kan isunya standarisasi keamanan, kata Erick Thohir kepada wartawan di Istana Negara Jakarta Jumat 31 Maret. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa standarisasi keamanan FIFA memang cukup ketat. Keamanan yang dimaksud adalah mencakup security and safety baik di stadion hingga supporter bisa pulang ke rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan juga mendapatkan instruksi dari Presiden. Ada 2 instruksi yang diterimanya dari Presiden Joko Widodo setelah FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan 2 instruksi yang diterimanya dari Presiden RI Joko Widodo. Dikatakan oleh Erick Thohir, instruksi pertama yang diterimanya dari Presiden Jokowi adalah terkait dengan peta biru transformasi sepak bola Indonesia.
Sementara itu, instruksi kedua Presiden Joko Widodo untuk Erick Thohir adalah segera kembali bertemu dengan FIFA untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam usaha agar Indonesia terhindar dari potensi sanksi berat di dunia sepak bola.